Oke, sudah bisa dimulai Ustadz Nur. Oke, siap. Ya, Ustadz Fauzi sudah bergabung. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Fauzi Bahrais yang saya hormati, juga Ustadz Khalid dan pengurus Al-Irsyad, kemudian para asatidz semuanya. Sehat Ustadz Fauzi? Alhamdulillah, alhamdulillah. Sehat ya. Para jamaah sekalian, insya Allah kita akan kembali melangsungkan kajian di Sabtu subuh ini. Untuk itu, insya Allah kita buka dulu acara kajian subuh di hari ini dengan mengucapkan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk menambah, insya Allah, menambah keberkahan di majelis yang mulia ini, kita sama-sama membaca surat Al-Insyirah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Sebelum ke materi, mungkin ada beberapa hal yang akan disampaikan terlebih dahulu dari Laznas Al-Irsyad Al-Islamiyah berkenaan dengan sedekah subuh yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Agus atau Ustadz Khalid Haras. Dipersilahkan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang dimuliakan oleh Allah. Bakhair Ustaz Fauzi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah nih sudah lama kita Ustaz Fauzi tidak berbagi ilmu nih dengan kami nih. Insyaallah ke depannya. Insyaallah. Ya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah sejak sebulan ini Lajnas Al-Irsyad Kota Bandung punya salah satu program yang kita namakan sedekah subuh gitu ya. Mungkin Aina Hamzah bisa menayangkan playernya. Nah, gerakan sedekah subuh ini kita berbagi sesuatu ya, bisa berupa makanan maupun yang lainnya untuk jamaah-jamaah sholat subuh di beberapa masjid di sekitar Al-Irsyad ya, di sekitar daerah Ciputra. Nah, jadi kita memberikan apresiasi kepada saudara-saudara kita yang luar biasa, misalnya yang selalu memakmurkan masjidnya di saat subuh. Alhamdulillah kegiatan ini sudah berlangsung ya sekira 1 bulan ini ya. Untuk itu kami mengundang sekiranya antum akan ikut bergabung memberikan donasi untuk menyukseskan gerakan sedekah subuh ini, tafadhol nanti bisa menghubungi kami. Insyaallah ini gerakan yang akan memberikan banyak manfaat kepada kita semua. Mungkin itu informasi yang terbaru dari kegiatan Lajnas Al-Irsyad Kota Bandung. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair Ustaz Khalid atas pemaparannya. Untuk mengefektifkan waktu, mungkin kita akan langsung ke materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Fauzi Bahrais yang saya bacakan terlebih dahulu biodata beliau. Nama Fauzi Bahrais, kemudian tempat tanggal lahir Sumeneb 3 Oktober 1974, status menikah 1 putra dan 2 putri. Alamat di Jalan Kebagusan Raya nomor 66 RT 2 RW 4 Pasar Minggu Jakarta Selatan. Pendidikan beliau di Lipia
program dan Lugawi di Jakarta, kemudian melanjutkan S1 Sastra Arab UI di UI, kemudian yang ketiga S2 melanjutkan S2 di Tafsir Hadis Institut Ilmu Al-Quran di Jakarta ya saja. Ya. Kemudian pekerjaan beliau satu diantaranya penerjemah Arab Indonesia, kemudian Ketua Pusat Dakwah Al-Iman, konsultan di Pusat Konsultasi Syariah, kemudian anggota Majelis Tarjih wal Ifta PP Al-Irsyad Al-Islamiyah, kemudian pengawas syariah di Laz Al-Irsyad. Untuk selanjutnya insya Allah beliau akan memaparkan materinya tentang at-tawazun fil Islam, keseimbangan dalam Islam, keseimbangan seperti apa itu, keseimbangan apa dan bagaimana. Insya Allah akan dipaparkan lebih lanjut oleh Al-Ustadz Fauzi Bahrish. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimakumullah, bil khusus Ustaz Khalid Harras dan seluruh pengurus Al-Irsyad PJ Bandung. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian subuh, dan sebelumnya minta maaf karena tadi agak telat pulangnya dari masjid, sempat bicara dengan orang tua, tertunda sedikit, kemudian baru bisa masuk. Jadi minta maaf agak sedikit terlambat tadi bergabung dengan antum semuanya. Salatu wassalam, kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan semua pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang at-tawazun fil Islam, ya. Bagaimana keseimbangan di dalam Islam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Islam itu memiliki sejumlah karakteristik yang istimewa. Di antara karakteristik Islam itu adalah Rabbaniyah, sifatnya Rabbaniyah. Dia berasal, ya, bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, masdarnya itu adalah Allah, Rabb. Kemudian seluruh aktivitas kita ditujukan untuk Rabb. Ini adalah karakter dari ajaran Islam, Rabbaniyah. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Kemudian juga sifat dari Islam atau karakter dari Islam adalah insaniyah. Walaupun di satu sisi Rabbaniyah, apa yang kita lakukan selalu orientasinya adalah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan masdarnya adalah Allah, sumber syariatnya adalah Allah. Tetapi Islam juga melihat bahwa semua yang Allah tetapkan itu adalah untuk kemaslahatan manusia.
Jadi ada unsur insaniyah, semua untuk kemaslahatan manusia, untuk kebaikan kita. Karena itu syariat-syariat Islam tidak pernah bertentangan dengan fitrah manusia. Ya, sehingga ini insaniyah. Kemudian di antara karakter Islam yang lainnya adalah syumul. Ia komprehensif, meliputi segala aspek kehidupan. Semua aspek kehidupan diatur dalam Islam, mulai dari masalah akidah, ibadah, muamalah, akhlak, masalah hukum, masalah budaya, masalah sosial, ya, halal haram dan seterusnya, semuanya ada dalam ajaran Islam. Kemudian juga di antara ajaran Islam adalah al-waqi'iyah, realistis, tidak mengawang-awang, ya, tidak mengawang-awang, tetapi sesuai dengan kondisi yang dialami oleh manusia, ya, sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh manusia. Waqi', yang membumi, kalau istilahnya sekarang adalah membumi. Kemudian yang selanjutnya adalah al-wuduh, juga jelas, ya, karena Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayatnya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan syariatnya dengan gambaran yang sangat jelas, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam banyak hadis Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara sekian banyak karakter tersebut juga sifat dari ajaran Islam adalah at-tawazun, adalah seimbang, yang dalam istilah lain kadang disebut dengan tawassut pertengahan, ya, tidak ekstrim, tidak berlebihan, tidak melampaui batas, tetapi tawassut baina tarfaini atau bainal jihataini, baina tariqataini, antara dua sisi, antara dua hal yang bertentangan atau berhadapan, itulah Islam. Jadi Islam itu adalah satu agama yang memperhatikan betul faktor keseimbangan. Ini adalah satu hal yang sangat penting untuk kita fahami, karena memang demikianlah tatanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi ini dengan mizan, dengan raja, dengan ukuran tertentu yang seimbang. Allah menegaskan dalam Al-Quran, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan langit dan meletakkan timbangan mizan, ya, keseimbangan ditegakkan oleh Allah. Karena itu janganlah kalian melanggar atau melampaui batas dalam timbangan tersebut, dalam takaran tersebut. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan bahwa segala sesuatu kami ciptakan dengan takaran, dengan ketentuan, ya, yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ikhwafillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai asyari' atau al-wadi', sebagai penetap syariat, Allah yang menetapkan keseimbangan tersebut, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan keseimbangan berdasarkan pengetahuannya, berdasarkan kebijakannya, berdasarkan kasih sayangnya. Tidak ada hukum atau konstitusi yang dibuat oleh manusia yang sempurna keseimbangannya sebagaimana Al-Quran Al-Karim. Jadi Al-Quran yang diturunkan oleh Allah adalah syariat yang sangat-sangat memperhatikan keseimbangan tersebut. Dan memang Allah menciptakan semuanya dalam kondisi yang seimbang, dalam kondisi yang tertata, tidak ada yang melampaui batas atau ekstrim, karena sikap atau sifat ekstrim itu bertentangan dengan Islam. Islam sangat membenci sifat tanattu', ya, sifat ghulu dalam beragama, iyyakum wal ghulu dan seterusnya. Tetapi Islam sangat memperhatikan faktor keseimbangan tersebut. Sebagaimana manusia
Kalau kita perhatikan semua yang diciptakan oleh Allah termasuk manusia, kita kalau melihat diri kita, karena Allah Ta'ala mengatakan wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah, di bumi ini begitu banyak terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang beriman, bagi orang yang yakin, dan pada diri kalian sendiri wahai manusia, apakah kalian tidak melihat, kata Allah. Nah, kalau kita melihat diri kita, sederhananya kita bernafas ini seimbang. Apa yang kita hirup dari oksigen, kemudian apa yang kita keluarkan yaitu berupa karbon dioksida, itu dalam kondisi yang seimbang antara yang kita hirup dan kita keluarkan. Keseimbangan itu yang terjaga. Kalau tidak seimbang, lebih banyak yang kita hirup daripada yang kita keluarkan, atau lebih banyak yang kita keluarkan daripada yang kita hirup, itu akan menimbulkan atau melahirkan ketimpangan, dan itu akan menjadikan manusia berada dalam kondisi yang tidak sehat. Nah, ini yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula dengan syariatnya, Allah menetapkan syariat ini dengan seimbang, memperhatikan semua sisi yang itu mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, misalnya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kata Allah, kami jadikan kalian ini sebagai umat yang pertengahan. Ya, ini para ulama mengatakan umat pertengahan ini maksudnya umat yang seimbang, ummatan wasata, umat yang seimbang, yang pertengahan, atau boleh juga dikatakan yang moderat. Ya, walaupun kadang-kadang moderat ini diartikan negatif, tetapi sebetulnya aslinya itu bagus, positif, ya, tetapi kadang-kadang penggunaannya digunakan untuk sesuatu yang tidak baik. Demikianlah Allah Ta'ala mengatakan ummatan wasata, sebagai umat yang pertengahan, umat yang seimbang antara dua kutub yang ekstrim, antara yang ifrat, yang berlebihan, atau yang tafrid, ya, yang benar-benar mengabaikan. Jadi itulah syariat yang diturunkan oleh Allah, itulah Islam. Dan dalam keseimbangan tersebut mengandung beberapa hal, ya, mengandung beberapa hal yang sangat penting. Di antaranya adalah al-adlu, ya, al-adlu, bahwa dalam keseimbangan tersebut ada sifat adil, ada sifat adil. Sebagaimana yang tadi ayat disebutkan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ketika Allah Ta'ala menjadikan umat ini sebagai umat yang pertengahan, sebagai wasit, ya, sekarang kita mengadopsi kata wasit itu dari wasata, ya, sebagai orang yang berdiri di tengah, ya. Kenapa demikian? Litakunu syuhada 'alan nas, sebab engkau menjadi saksi bagi manusia. Jadi kehadiran umat Islam ini adalah untuk menjadi saksi bagi umat manusia lainnya. Demikian pula Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi saksi buat kita. Nah, kita tahu bahwa saksi itu tidak diterima kesaksiannya kalau dia tidak adil. Karena itu dalam sikap pertengahan, dalam keseimbangan itu ada keadilan. Ya, al-adlu itu yang harus dimiliki oleh umat Islam. Itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, ya. Ini yang sering kita dengar. Kemudian dalam keseimbangan itu juga ada al-istiqamah. Istiqamah. Ya, para ulama mengatakan sebetulnya istiqamah yang sering kita baca dalam Al-Quran, dalam salat-salat kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan ya Allah jalan yang istiqamah, jalan yang lurus, itu jalan pertengahan. Jalan yang pertengahan, dia tidak berada di tepi, bukan jalan yang berada di tepi, yang itu menunjukkan sikap ekstrim, tetapi sikap yang di tengah, sikap pertengahan, istiqamah. Di pertengahan di antara apa? Yaitu sebagaimana lanjutannya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kata Allah, yaitu sikap
di antara orang-orang yang dimurkai oleh Allah, al-maghdub alaihim, yang dimurkai oleh Allah, dan antara waladdallin, dan antara orang-orang yang sesat. Jadi di antara mereka yang dimurkai dan orang yang sesat, kalangan yang sesat ini, itulah umat Islam, umat yang berada di pertengahan. Dia adalah umat yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga disebut dengan kata siratal mustaqim. Nah, ini makna dari tawazun, mengandung keadilan, mengandung istiqamah, mengandung makna al-khair, ya, karena para ulama juga mengatakan maksud dari ummatan wasatan itu sama dengan kuntum khaira ummah. Kami jadikan sebagai umat pertengahan, tapi dalam ayat yang lain Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Karena umat yang pertengahan itu adalah umat yang terbaik. Umat yang terbaik. Kebaikan, kemuliaan ada pada keseimbangan, ada pada sikap pertengahan. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Demikian pula sikap tawazun itu mengandung makna al-amnu, al-aman, ya. Aman, orang yang ada di tengah itu aman, insyaallah. Ya, dia tidak bermain di pinggiran. Sebab yang di pinggir itu berbahaya, dia mudah terpeleset. Tapi yang di tengah ini insyaallah aman. Ya, ini yang disebutkan, sehingga orang yang menginginkan keselamatan maka dia harus berada di posisi tengah, di posisi yang seimbang. Ini yang disebutkan. Kemudian tawazun juga punya makna al-quwah, yaitu kekuatan. Ya, kekuatan. Ya, kita tahu bahwa manusia itu dimulai dari masa tufulah, dari masa kanak-kanak, kemudian sampai pada masa lanjut usia, syaikhuhah, tetapi di antara masa kanak-kanak dan masa tua itu ada masa syabab, dan itu puncak kekuatan. Karena itu pertengahan itu juga mengindikasikan pada adanya kekuatan. Ya, ini yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya juga disebutkan bahwa sikap tawazun dan keseimbangan ini adalah titik sentral dari pertemuan, dari satu persatuan. Kalau kita ingin bersatu, maka kuncinya kita tidak boleh bersikap ekstrim, ya, harus berada di tengah untuk merangkul semuanya. Nah, ini ikhwafillah rahimakumullah, tawazun mengindikasikan atau memiliki makna yang sangat banyak, ya, yang itu semuanya mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Nah, sekarang kita melihat apa wujud dari sikap tawazun atau sifat tawazun dari Islam itu sendiri. Dalam banyak aspek, misalnya dalam masalah i'tiqad, dalam masalah keyakinan. Dalam masalah keyakinan, Islam ini adalah satu agama yang berada di antara mereka yang senang kepada khurafat, ya, senang kepada khurafat, senang kepada sesuatu yang bersifat metafisik, tapi juga di sisi yang lain ada yang lebih cenderung kepada media, unsur materialisme. Nah, Islam berada di antara keduanya. Islam tidak menafikan sesuatu yang sifatnya metafisik. Artinya sesuatu yang gaib itu ada. Cuma kita hanya sebatas mengimani sesuatu yang gaib yang berdasarkan dalil. Kita tidak berlebihan, ya, terkait dengan sesuatu yang sifatnya gaib atau metafisik. Tidak sampai kepada meyakini sesuatu yang khurafat yang tidak ada dalilnya. Ya, demikian pula kita juga tidak menafikan unsur materi, tetapi kita tidak mau berlebihan dalam hal yang sifatnya materi sampai menuhankan materi. Ya, sehingga orang yang menuhankan materi ini tidak percaya kecuali yang ada wujudnya, yang bisa diindra. Tetapi yang tidak bisa diindra mereka tidak percaya. Nah, Islam berdiri di antara keduanya. Islam berdiri di antara mereka yang berlebihan dalam hal meyakini metafisik, dan demikian pula dengan mereka yang berlebihan dalam sikap materialismenya. Nah, Islam menggabungkan di antara keduanya. Islam berada di tengah, ya, tentu dengan
sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam hal yang lain, tawazun Islam ini terlihat bahwa Islam itu berdiri di antara mereka yang tidak meyakini, mempercayai adanya Tuhan, ya, sikap yang ingkar kepada Tuhan, dan mereka yang percaya kepada banyak Tuhan. Nah, Islam berada di tengah. Islam percaya kepada Tuhan yang satu dan esa, yaitu Allahu Ahad, Allah yang esa. Ya, jadi tidak ekstrim kepada yang satu dan tidak ekstrim kepada yang lainnya. Tetapi Islam berada di pertengahan. Demikian pula Islam adalah agama yang berada di antara mereka yang menuhankan para nabi. Ya, jadi ada sebagian yang menuhankan para nabi, memposisikan para nabi sebagai Tuhan, dan ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Atau yang juga pada ekstrim di sisi yang lain adalah mengingkari para nabi, ya, mengingkari para nabi. Nah, ini juga tidak benar, sehingga Islam memposisikan para nabi sebagai manusia mulia, tidak sampai pada kedudukan Tuhan. Jadi Islam berada di pertengahan, dia tawazun di antara itu semuanya. Kemudian Islam juga berada di tengah antara mereka yang berlebihan dalam menuhankan akal dan di antara mereka yang berlebihan dalam hanya mempercayai wahyu saja, menafikan akal. Tetapi Islam mengarahkan kita untuk tawazun dalam menggunakan akal, bahwa akal ini tetap penting, tetap perlu, tetapi harus dipandu oleh wahyu. Jadi kita tidak menafikan akal, ya, tetapi akal itu harus dipergunakan sesuai dengan tuntunan wahyu. Nah, ini yang diajarkan di dalam Islam. Dalam Islam bahwa antara akal dengan wahyu bukan sesuatu yang bertentangan. Kemudian juga kalau kita melihat misalnya tawazun itu dalam hal syiar-syiar agama, syair ad-din misalnya, maka Islam itu adalah agama yang sangat memperhatikan keseimbangan antara mereka. Sebab ada di antara manusia ini yang hidupnya seperti rahib, ya, hidupnya hanya melulu ibadah, melulu memperhatikan masalah spiritual, seperti kehidupan para rahib. Ya, ini tentu tidak dibenarkan, ini ekstrim. Tetapi ada juga yang kurang mementingkan masalah spiritual, tetapi yang penting adalah bagaimana dia baik kepada manusia, bagus kepada sesama, hanya mementingkan moralitas saja, ya, tanpa memperhatikan masalah spiritualitas. Nah, ini juga tidak benar. Islam berada di tengah. Islam sangat memperhatikan masalah spiritual dan juga masalah moralitas pada waktu yang sama. Jadi ini sikap yang seimbang di dalam Islam. Ya, kemudian kaitan juga dengan akhlak, misalnya Islam memposisikan manusia bukan sebagai malaikat, dan tetapi pada sisi yang lain manusia juga tidak boleh seperti binatang, tapi manusia diposisikan dalam Islam sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah walaupun tidak sampai pada posisi malaikat, dan manusia adalah makhluk yang tidak boleh memiliki sifat-sifat yang rendah seperti binatang. Inilah keseimbangan yang ditetapkan oleh Allah, dan itulah yang disebut dengan tawazun. Jadi tawazun baina ar-ruh wal jasad, ya. Tawazun, keseimbangan antara ruh dan jasad, ini sangat penting. Islam memperhatikan ruh tapi juga tidak menafikan jasad. Ruh dan jasad sama-sama penting, sama-sama membutuhkan perhatian. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam juga sangat memperhatikan antara kehidupan dunia dan akhirat. Tidak boleh berlebihan, hanya mengarah kepada dunia saja, lupa kepada akhirat, atau sebaliknya tidak boleh hanya akhirat saja, lupa kepada dunia. Jadi Islam mengarahkan kita untuk seimbang dalam kehidupan dunia dan akhirat, sebagaimana dalam doa-doa kita, doa yang dikenal dengan doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Ini menunjukkan keseimbangan bahwa dunia ini adalah mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang kita, tempat kita menanam untuk kita petik hasilnya di akhirat. Jadi itulah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menafikan dunia ya, dan juga pada waktu yang sama tidak melupakan akhirat. Jadi dunia dan akhirat sama-sama diperhatikan dalam Islam. Itulah yang disebut dengan at-tawazun. Jadi salah besar kalau ada orang yang menanggalkan dunia atau meninggalkan dunia, kehidupan dunianya semata-mata hanya ingin beribadah kepada Allah, itu tidak dibenarkan, karena Islam itu sangat memperhatikan keseimbangan, dan itu yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Karena itu ada satu doa yang berasal dari Nabi, yang doa itu sangat memperhatikan keseimbangan. Di antara doanya adalah Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana. Jadi ya Allah, perbaiki urusan agama kami, sebab itu pegangan kami, dan juga pada waktu yang sama kita minta agar Allah memperbaiki urusan dunia kami, urusan dunia kita, sebab kita tinggal di dunia, sehingga kita menginginkan kebaikan pula di dunia. Dan kemudian wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, dan perbaiki untuk kami kehidupan akhirat kami, sebab kami akan kembali ke sana. Itulah keseimbangan-keseimbangan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk keseimbangan dalam tasyri', dalam syariat, antara halal dan haram, tidak berlebihan dalam mengharamkan dan juga tidak berlebihan dalam menghalalkan. Islam mengharamkan yang berbahaya, yang mudarat, tetapi juga menghalalkan yang bermanfaat, yang memberikan maslahat. Jadi tidak semuanya halal, tapi juga pada waktu yang sama tidak semuanya haram. Ada yang halal, ada yang haram, dan itu semuanya diatur dalam satu bentuk keseimbangan. Ya, demikian pula kehidupan individu dan jamaah. Islam seimbang antara bagaimana memperhatikan kehidupan individu, kepemilikan individu dibenarkan di dalam Islam, tapi juga tidak boleh menafikan kehidupan sosial bermasyarakat. Sehingga Allah mengatakan wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta mereka, Allah mengakui kepemilikan harta manusia, tetapi Allah juga mengatakan pada harta mereka ada haknya, haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum, hak milik orang lain, yaitu milik orang-orang yang meminta karena kebutuhannya dan orang-orang yang tidak meminta karena malu padahal dia membutuhkan. Sehingga ini ikhwafillah, kita melihat keseimbangan yang luar biasa yang diajarkan di dalam Islam, sehingga dari sini kita melihat bahwa ini agama yang istimewa, yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, barangkali nanti wallahu alam kalau nanti ada pertanyaan, ada misalnya hadis Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sangat sering kita dengar. Ini menunjukkan sikap tawazunnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qal, disebutkan bahwa jaa thalathatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orang yang datang ke rumah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tentang ibadahnya Rasulullah. Dan mereka ingin tahu bagaimana ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru, ketika mereka diberitahu bahwa ibadahnya Nabi begini, begini, begini dan seterusnya, ka'annahum taqaluha. Mereka merasa kurang banyak, mereka merasa sedikit. Ya, faqalu wa aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka berkata, ya memang kita beda ya dengan Nabi. Kalau Nabi itu maksum, dijaga dari dosa, dijamin surga, sementara kita tidak. Ya, sehingga mereka merasa mereka perlu untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu niat yang bagus, ya satu niat yang baik, tetapi kemudian caranya salah.
salah satu di antara mereka mengatakan, amma ana fa inni usalli laila abadan. Kata mereka, saya akan melakukan qiyamul lail seterusnya. Ya, sepanjang malam, sepanjang waktu saya akan melakukan qiyamul lail. Ini yang satu mengatakan semacam itu. Sementara yang lain lagi mengatakan, ana asumud dahra wala uftir. Saya akan berpuasa setiap hari. Ya, ini yang orang yang kedua. Yang ketiga mengatakan, ana a'tazilun nisa. Adapun saya tidak mau menikah. Fala atazawwaj abadan. Saya akan menjauhi wanita dan tidak mau menikah. Demi fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat yang bagus, tetapi caranya salah. Ya, dengan cara-cara yang ekstrim semacam itu. Tidak tawazun, tidak seimbang. Maka ketika datang Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bicara dengan mereka, faqal, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam meluruskan sikap mereka. Apa kata Nabi? Antum alladzina qultum kadza wa kadza, kalian yang mengatakan begini-begini, kalian mengatakan kalian akan melakukan qiyamul lail sepanjang malam, kalian akan melakukan puasa setiap hari, kalian tidak akan menikah. Lalu mereka mengatakan, betul ya Rasulullah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ama wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Tetapi aku, kata Rasulullah, ketahuilah bahwa aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan orang yang paling bertakwa kepadanya. Tetapi lakinni asumu wa uftir. Tapi aku berpuasa, tapi ada saat-saat aku juga berbuka. Ya, tidak berpuasa terus tiap hari. Wa usalli wa arqud. Aku salat malam, tetapi ada saatnya tidur, istirahat. Ya, jadi ada saat-saatnya untuk istirahat, tidak sepanjang malam dipakai untuk melakukan ibadah qiyamul lail. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Jadi kita lihat keseimbangan yang dilakukan dan diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pula yang diajarkan kepada semua sahabat, ya, termasuk ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abdullah bin Amr, ya, karena Rasulullah mendengar bahwa Abdullah bin Amr melaksanakan qiyamul lail sepanjang malam, melaksanakan puasa setiap hari, kemudian mengkhatamkan Al-Quran setiap malam, hampir setiap hari dia khatamkan Al-Quran. Nabi melihat ini sesuatu yang tidak baik, yang tidak tawazun, maka Nabi menegur dengan berkata, fala taf'al, jangan engkau lakukan lagi yang semacam itu. Qum wanam, boleh kamu qiyamul lail, tapi ada waktu untuk istirahat, untuk tidur. Wasum wa aftir, boleh kamu berpuasa, tapi ada saatnya juga tidak berpuasa, berbuka. Fa inna li jasadika 'alaika haqqan, sebab tubuhmu juga punya hak atas kamu yang harus engkau penuhi, yaitu untuk istirahat dan seterusnya. Wa inna li 'ainika 'alaika haqqa, matamu juga punya hak atasmu yang kamu harus jaga. Wa inna li zaujika 'alaika haqqa, dan istrimu, pasanganmu juga punya hak atas kamu yang harus kau penuhi. Wa inna li zaujika 'alaika haqqa, dan seterusnya. Itu yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, ini adalah sikap tawazun, sikap tawazun yang kemudian dari sana Amr bin As radhiyallahu an mengatakan dalam satu ungkapannya, dan ini sering kita dengar, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati esok hari. Jadi keseimbangan antara dunia dan akhirat itulah yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ikhwafillah rahimakumullah, kaitan dengan keseimbangan di dalam Islam. Islam tidak membolehkan umatnya untuk bersikap ekstrim dan berlebihan. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa
disampaikan sebagai pengantar. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Jazakumullahu khairan. Ana tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair atas pemaparannya. Silakan langsung saja. Mungkin ikhwat iman jika ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin didiskusikan, boleh langsung atau melalui chat ya. Ya. Ana Ustaz bertanya Ustaz. Ya, Tafadhal Ustaz. Insyaallah Ustaz Fauzi jazakumullah khairan atas pencerahannya terkait dengan tawazun. Tadi di akhir pemaparan ada istilah ekstrim Ustaz. Mungkin yang kadang kita ingin lebih paham, ada istilah Islam ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Itu seperti apa pemahamannya gitu ya, yang mungkin supaya kita bisa memahami Islam yang wasatiyah atau yang tadi tawazun itu seperti apa. Terus yang kaitan kadang ada orang yang merasa mungkin apa ya bahasanya amalannya itu lebih baik atau bisa kayak kadang sering dengar kajian sunnah gitu ya. Ini merasa seakan-akan mohon maaf gitu ya paling sunnah gitu. Dan menurut Ustaz seperti apa pandangannya Ustaz? Afwan. Itu mungkin Ustaz. Jazakumullah khairan. Terima kasih Ustaz. Ya. Ini langsung dijawab atau nunggu? Langsung jawab aja Ustaz. Baik. Kaitan dengan sikap ekstrim. Nah, sikap ekstrim ini kalau dalam istilah agama itu istilah yang disebutkan oleh para ulama bainal ifrat wat tafrit, antara yang berlebihan dalam melakukan sesuatu dan berlebihan dalam meninggalkan sesuatu. Jadi ini dua hal yang tidak dibenarkan di dalam Islam, ya, berlebihan dalam melakukan sesuatu dan berlebihan dalam meninggalkan sesuatu. Nah, sehingga Islam itu berada di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah di antara mereka yang berlebihan tersebut, ya, ekstrim kanan dan ekstrim kiri. La syarqiyah wala gharbiyah. Islam itu tidak ke barat, tidak ke timur, tapi Islam itu punya prinsip yang tegas, ya, yang seimbang di antara keduanya. Misalnya tadi ada yang berlebihan, ekstrim dalam memperhatikan sisi spiritual saja, ya, hanya masalah ubudiyah saja kepada Allah. Ini ekstrim, ya, berlebihan dalam hal tersebut, lupa kepada masalah yang kaitannya dengan hubungan dengan manusia, muamalah dengan manusia, kurang memperhatikan akhlak, kurang memperhatikan etika, kurang memperhatikan sikap kepada orang, yang penting kepada Allah. Nah, ini tidak benar, ini ekstrim yang semacam ini. Jadi Islam ingin kita seimbang, ya, bahwa di satu sisi kita juga memperhatikan hubungan dengan Allah, tapi di sisi yang lain kita harus memperhatikan hubungan dengan sesama manusia. Demikian pula antara yang berlebihan dalam pokoknya apa katanya wahyu, ya, wahyu, menafikan akal. Nah, ini juga ekstrim yang semacam ini. Atau sebaliknya, orang yang menuhankan akal menafikan wahyu. Ini ekstrim juga. Nah, bagaimana Islam? Islam menggabungkan antara wahyu dan akal. Wahyu itu seperti matahari. Akal itu seperti mata, katanya Ibnu Taimiyah. Jadi seperti mata. Kalau hanya mempergunakan akal, ya, maka seperti orang yang punya mata tapi tidak ada cahaya. Dia tidak bisa melihat. Ya, punya mata, ya, tapi tidak ada cahaya sama sekali. Bagaimana dia bisa melihat? Karena mata itu baru bisa melihat kalau ada cahaya. Tapi sebaliknya, orang yang dia punya cahaya, matahari bersinar terang, tapi dia matanya tidak bisa melihat, ya sama saja. Jadi dua hal itu sangat penting. Itu tawazun di dalam Islam. Dia menggunakan wahyu dan menggunakan akalnya secara seimbang sesuai dengan tuntunan Allah Ta'ala. Ada orang yang hanya melulu urusan akhirat, tidak perhatian dengan dunia,
Nah, ini juga tidak benar. Atau orang yang berlebihan dalam urusan dunia, tidak mau memperhatikan urusan akhirat. Ini juga tidak benar. Islam memperhatikan akhirat dan dunia sekaligus. Atau yang lainnya, antara ittiba dan ibtida, ini sekaligus yang tadi. Ya, yaitu orang yang pokoknya ngikuti sunnah, 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 sunnah. Tidak mau ibtida, ya apa namanya. Tapi di sisi yang lain ada orang yang senang kepada sesuatu yang bid'ah. Bid'ah, bid'ah, bid'ah. Nah, ini juga tidak benar, ya. Jadi dua kutub ekstrim. Kalau yang satu hanya melulu ittiba, ya, yang satu hanya melulu pokoknya senang kepada yang bid'ah, yang baru-baru, ya. Nah, Islam meletakkan dalam porsi yang benar. Kapan kita ittiba? Dalam hal apa kita ittiba? Dalam melaksanakan tuntunan agama, dalam beribadah, dalam melaksanakan ubudiyah kepada Allah. Nah, kita harus ittiba, yaitu dengan mengikuti Al-Quran dan mengikuti sunnah. Tapi dalam hal yang urusannya dunia, itu harus ada inovasi-inovasi, itu ibtida, ya, dalam mempergunakan sarana, dalam mempergunakan fasilitas, ya, yang menunjang kita dalam urusan dunia, itu harus ada ibtida. Kita harus menemukan hal-hal yang baru, ya, yang bid'ah itu boleh dalam hal-hal yang sifatnya sarana, fasilitas dan seterusnya. Jadi ini yang harus difahami dengan tepat, ya. Demikian pula misalnya dalam melihat sesuatu yang mana yang sabat dan mana yang tagayyur, mana yang sudah paten tidak bisa berubah, ya, yaitu dalam hal usul. Dalam hal usul tidak bisa berubah. Dalam hal pokok, dalam hal pokok-pokok agama tidak boleh berubah, ya. Tetapi dalam hal yang sifatnya furu, nah itu masih bisa ada perubahan-perubahan tagayyur, ya, sesuai dengan kondisi misalnya, ya, sesuai dengan keadaan, itu bisa berubah dalam hal yang sifatnya furu. Dan itu menunjukkan keseimbangan. Misalnya ketika Al-Imam Asy-Syafi'i dalam hal kunut, karena itu furu, ya, ketika beliau pergi ke daerahnya Imam Abu Hanifah yang tidak berkunut, maka Imam Syafi'i meninggalkan kunutnya. Ya, ini namanya tagayyur, ada perubahan sikap dalam hal yang furu. Tapi dalam hal usul, sholat subuhnya itu tidak ada tawar-menawar. Ya, jadi itulah sikap tawazun. Dia bisa menempatkan dengan benar. Ya, mana yang sabat, mana yang pokok, mana yang permanen, mana yang tidak boleh berubah, mana yang bisa berubah. Dan itulah yang difahami oleh para ulama kita. Jadi ini yang disebut dengan tawazun, ya. Jadi mengikuti sunnah adalah sesuatu yang bagus, tetapi cara kita memahami sunnah itu juga tidak kalah pentingnya, bahkan itu yang utama, ya. Sebab mana bisa orang mengikuti sunnah kalau dia tidak memahami bagaimana cara mengikuti sunnah tersebut. Jadi faham dulu, baru dia beramal, mengamalkan sunnah. Ya, jadi ini hal yang sangat penting, yang dengan itu insya Allah kita akan terhindar dari sikap yang ekstrim. Kita akan jadi mengetahui, oh ini ada dalilnya, ini sunnahnya semacam ini. Tapi yang dilakukan oleh orang lain juga ternyata ada dalilnya juga. Jadi semakin orang mengetahui, semakin orang faham, semakin orang mengerti, ya, dan bisa memaklumi apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbeda pendapat dengan dia. Karena ini sangat penting. Tapi kalau dia punya pemahaman sempit, nah itulah yang kemudian membuat dan menganggap hanya kelompoknya yang paling benar, sementara yang lain salah. Karena dia tidak tahu argumentasi, hujjah, dan dalil yang dipergunakan oleh kelompok lain. Nah ini sangat penting bagi kita untuk bersikap tawazun. Tawazun itu harus didukung oleh pengetahuan dalam memahami dalil. Ya, wallahu a'lam. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah, mungkin karena waktu sudah menunjukkan 6.18 ya. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk mungkin bisa disimpan dulu, mudah-mudahan bisa terjawab di lain waktu ya Ustaz ya, insyaallah mudah-mudahan. Ada satu lagi, itu yang di chat room mungkin ya.
Oke, mungkin satu lagi Ustadz, ini di chatroom ada. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, bagaimana menerapkan tawazun dalam mendidik anak? Katanya Ustadz. Tawazun dalam mendidik anak. Ya, dalam mendidik anak juga harus ada sikap tawazun. Anda teringat dengan apa yang dikatakan oleh pakar pendidikan Arif Rahman ketika beliau mengatakan bahwa mendidik anak itu seperti main layang-layang. Ya. Ada saatnya ditarik, ada saatnya diulur. Nah, itu namanya tawazun. Kalau ditarik terus, itu tidak akan tinggi itu layang-layang. Tetapi kalau diulur terus juga tidak akan tinggi. Jadi ada saat tarik dan ada saat mengulur. Ada saatnya kita tegas, ketat kepada anak, tapi ada saatnya kita memberikan kebebasan kepada dia. Jadi gabungan di antara keduanya itulah yang sangat dibutuhkan dalam mendidik anak. Ya, gabungan antara sikap tegas dan sikap longgar kepada anak, memberikan kebebasan dia untuk berekspresi, untuk melakukan hal yang dianggap penting buat dia, bermanfaat buat dia. Jadi posisi orang tua di antara keduanya. Dia tidak boleh ekstrim. Sebab ada yang sangat ketat, semuanya dikontrol ya, dari A sampai Z. Ada juga yang sangat longgar, dibiarkan bermain dengan siapa, bergaul dengan siapa, ya, beraktivitas apa. Nah, ini tidak benar. Tawazun adalah kita harus tetap bisa memberikan kontrol, tetapi di sisi yang lain kita juga bisa memberikan kebebasan kepada mereka berekspresi dan beraktivitas. Jadi antara keduanya sangat penting. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertanyaannya terjawab dan kemudian bisa kita amalkan. Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustaz atas pemaparan materinya, kemudian tanya jawabnya. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat dan khususnya bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Ustaz juga mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk itu kita akhiri kajian subuh kali ini dengan doa insyaallah. Ustaz, mohon maaf dipersilakan untuk memimpin doa di akhir kajian ini. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبيل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والنسيان واجعلنا من الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi jazakallahu khair Ustaz atas pemaparan materinya. Mudah-mudahan senantiasa ada dalam lindungan Allah dan mudah-mudahan bisa bertemu lagi dan mengkaji lagi bersama-sama di lain waktu insyaallah. Untuk itu kita akhiri kajian kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.